Secara resmi, PAN-RB memberikan kesempatan kembali untuk daerah mengajukan formasi. Bagi yang belum mengajukan formasi, baik itu CPNS maupun juga P3K, melalui aplikasi e-formasi. Sobat semuanya, ada kabar buruk bahwa sepertinya di tahun ini tidak ada formasi CPNS guru tahun 2024. Sepertinya di sini nanti seluruh guru honorer hanya bisa mendaftar P3K ya. Kira-kira kriteria pelamar yang bisa mendaftar CPNS 2024 itu siapa saja? Tentunya nanti harus bersiap-siap. Untuk guru honorer nanti bisa mendaftarnya hanya di P3K. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebentar lagi akan segera dibuka untuk rekrutmen CASN tahun 2024 teman-teman. Kalau misalkan di sini kita melihat untuk alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024, maka di sini nanti sepertinya untuk pelaksanaan seleksi CASN tepatnya akan dilaksanakan yaitu pada bulan Mei tahun 2023. Nah, untuk saat-saat ini sampai nanti di bulan April itu dalam tahap persiapan, mulai dari pengajuan formasi, kemudian penetapan kebutuhan oleh PAN-RB dan juga BKN, kemudian pengumuman oleh instansi, dan sampai nanti di bagian seleksi ini adalah pada bulan Mei tahun 2024 teman-teman. Dan untuk penyelenggaraan seleksi CASN tahun 2024 di sini tetap akan berfokus untuk menuntaskan teman-teman tenaga non ASN atau tenaga honorer, baik itu yang sudah terdata dalam database BKN maupun juga yang belum terdata dalam database BKN. Nah, pada rekrutmen CASN tahun 2024 ini nanti akan dibuka yaitu untuk pendaftaran jalur CPNS dan juga P3K. Tentunya kalau misalkan kita diminta memilih ya antara memilih P3K ataukah CPNS, tentunya kita lebih memilih yang CPNS. Nah, masih banyak sekali asumsi di luar sana bahwa PNS itu lebih baik daripada P3K dikarenakan mendapatkan pensiun ya. Namun di sini nanti sepertinya untuk yang guru honorer ini hanya bisa mendaftar di P3K. Hal tersebut kita ketahui untuk yang pertama ini adalah bersumber dari Menpan-RB ya, tertanggal 21 Desember 2023 kemarin. Yang mana di sini kalau misalkan kita perbesar pada poin yang menjelaskan terkait tentang guru honorer hanya bisa mendaftar di P3K, nggak bisa mendaftar di CPNS adalah sebagai berikut. Kita bisa cek di poin yang pertama yaitu untuk pengadaan ASN tahun 2024 itu kan terdiri dari dua. Yang pertama ada P3K, kemudian yang kedua ini adalah bagi CPNS. Nah, di sini P3K, nah ini adalah P3K khusus ya. P3K ini khusus bagi pelamar non ASN. Kemudian untuk CPNS ini adalah bagi pelamar umum. Artinya kalau misalkan kita itu statusnya sebagai tenaga non ASN atau sebagai guru honorer ya, nanti kita akan diarahkan yaitu ketika login ke SSCASN setelah membuat akun, kita akan diarahkan langsung yaitu berdasarkan dari data dapur kita yaitu untuk mendaftar ke P3K. Kemudian untuk CPNS inilah difokuskan untuk yang pelamar umum. Itu adalah untuk bukti yang pertama bahwa untuk yang guru honorer nanti sepertinya hanya bisa mendaftar di P3K, nggak bisa mendaftar di CPNS teman-teman. Dan selanjutnya untuk bukti yang kedua itu kira-kira adalah yang seperti ini. Nah, di sini teman-teman coba silahkan dicek kembali ya, yaitu terkait tentang rincian proyeksi kebutuhan ASN tahun 2024. Nah, di sini kita bisa melihat ya untuk rincian proyeksi kebutuhan ASN tahun 2024. Nah, untuk kebutuhan ASN tahun 2024 ini kan totalnya ada 2.302.543 ya. Nah, selanjutnya di sini terbagi nih dari 2,3 juta ini terbagi yaitu 429.183 ini untuk kebutuhan instansi pusat. Kemudian untuk kebutuhan instansi daerah ini ada 1.867.333. Sedangkan untuk sekolah kedinasan ini ada 6.027 teman-teman. Nah, di sini kita cek yaitu yang ada poin CPNS-nya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk yang pertama ya, yang ada di kebutuhan instansi pusat dulu nih. Nah, instansi pusat ini terbagi ke dalam dua, yaitu ada CPNS pusat. CPNS pusat tuh ada 207.243 teman-teman. Ini untuk CPNS pusat yaitu 207.247. Nah, terbagi di sini adalah CPNS pusat itu adalah dosen ya. Untuk dosen nanti bisa CPNS. Ini ada 15.460.
Kemudian untuk yang 191.787 itu terbagi ke dalam CPNS guru, kemudian CPNS nakes, dan juga di sini ada CPNS teknis ya. Jadi kalau misalkan pun ada CPNS itu adalah untuk yang di instansi pusat. Kemudian berikutnya di sini untuk P3K pusat itu adalah jumlahnya 221.936 ya. Nah, di sini ada guru, kemudian ada nakes, kemudian ada teknis. Nah, bagi teman-teman yang mungkin bertanya, yaitu untuk guru honorer yang ada di instansi pemerintah daerah, ini apakah nanti bisa mendaftar pada CPNS guru, teman-teman? Di sini kita bisa melihat ya, inilah untuk alur bagannya, itu adalah kira-kira seperti ini. Ini kita perjelas, itu adalah di sini ke sini, kemudian di sini ke arah sini. Nah, di sini untuk yang CPNS daerah ini memang ada CPNS daerah. Ini adalah untuk kuotanya 483.575 formasi. Namun untuk yang CPNS daerah dimaksud ini adalah untuk CPNS yang tenaga teknis, teman-teman. Sedangkan untuk yang pelayanan dasar ini adalah masih di P3K ya. Kita bisa melihat ini adalah untuk yang CPNS, ini adalah hanya untuk teknis yang di instansi daerah. Sedangkan di instansi daerah ini adalah untuk guru, itu posisinya berada di sini. Nah, guru itu ada 419.146. Ini adalah nanti menjadi P3K daerah ya. Sejumlah 1.383.758 ini terbagi untuk guru. Kemudian untuk nakes ini 417.196 dan juga untuk teknis ini ada 547.416. Nah, sepertinya untuk guru honorer ini nanti nggak bisa daftar CPNS. Kalau misalkan kita melihat dari peta kebutuhan formasi itu adalah yang seperti ini. Jadi guru nanti sepertinya tetap masuk ke P3K, teman-teman. Dan di sini kita ambilkan salah satu contoh daerah yang mengajukan usul kebutuhan CPNS dan juga P3K 2024. Apakah di Pemda ini mengajukan untuk CPNS guru atau tidak? Contohnya adalah Pemkot Solo ini mengusulkan rekrut 250 CPNS 2024, teman-teman. Kita cek untuk isinya, yaitu Pemkot Solo mengusulkan kuota CPNS itu 2024 sebanyak 250 lowongan ke pemerintah pusat. Sedangkan jumlah usulan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini ada 500 lowongan. Nah, ini dari Kepala BKPSDM Kota Solo ini mengatakan jumlah usulan 750 calon aparatur sipil negara itu sesuai dengan persetujuan tim tingkat Kota Solo ya. Kemudian di sini dirinci sebanyak 250 lowongan untuk kuota CPNS, termasuk mengakomodasi untuk pelamar umum ya, dan juga fresh graduate atau lulusan perguruan tinggi yang baru lulus. Kemudian teman-teman non ASN juga diberikan kesempatan nih, kata Bapak Dwi ditemui solo.com, yang mana menurut dia ini lowongan CPNS diusulkan Pemkot Solo ke pemerintah pusat ini untuk tenaga teknis saja ya. Antara lain pengelolaan fungsi keuangan, perpajakan, teknis konstruksi bangunan, pengawasan, penegak hukum, dan juga pengelolaan data. Kemudian beliau mengatakan tenaga kesehatan dan pendidikan ini sudah tercukupi pada seleksi CASN tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan lowongan P3K diprioritaskan untuk honorer atau non ASN ya, meliputi di sini tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan juga tenaga kependidikan. Ini salah satu contoh daerah yang juga mengusulkan kebutuhan untuk yang guru ini tetap diarahkan ke P3K, teman-teman. Namun kita tunggu saja apakah nanti ada daerah yang mengusulkan CPNS untuk guru atau enggak. Kalau misalkan kita melihat pada peraturan PAN-RB dan juga BKN, ini adalah untuk guru itu tetap masuk dalam pelayanan dasar, yaitu tetap di P3K, teman-teman, sama halnya dengan nakes dan juga teknis di instansi daerah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.